Perkenalkan, nama saya Priyan Arif Wicaksono. Kok bisa panggil saya Arif? Jadi ini sesuai yang dari surat, kita butuh sumber dan data untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah agama kemarinnya. Jadi di sini ada 6 pertanyaan, 2 tipe pertanyaan. Jadi yang pertama tipe pertanyaan keyakinan berupa asal usul gereja ini, lalu sakramen yang terdapat dalam Katolik, lalu dan lain-lain. Yang kedua tentang toleransi dan moderasi beragama. Jangan salah dulu, dengan Wahyu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang memang tidak pantas untuk ditanyakan, mohon diberitahukan, nanti kita skip ke pertanyaan itu. Jadi pertanyaan satu. Jadi coba ceritakan sedikit Pak, awal mula gereja Katolik ini bangun. Gereja ini ya, gereja ini itu sebenarnya awalnya fasilitas Komplek Angkatan Darat. Dulu sebelum jadi gereja itu namanya kapel. Mungkin kalau di Islam itu bisa dibilang musola ya. Nah, itu tanah seperti itulah. Terus akhirnya berkembang seiring berjalannya waktu, bertambahnya umat di sekitar juga makin banyak, jadilah gereja atau kalau di Katolik disebut paroki. Dan katanya yang saya ketahui pembentukan dan pembangunan paroki ini harus melalui persetujuan dari Vatikan kan ya Pak? Sebenarnya sih untuk apa nih? Untuk apa perizinan dari ini dibangun nih di sini nih, boleh nggak? Gitu? Nggak perlu ke Vatikan, kan kita ada perwakilan di Indonesia ada. Makanya di sini disebutnya Keuskupan Agung Jakarta. Nah itu yang mewakili gereja-gereja yang ada di Jabodetabek seperti itu. Untuk arti dari nama Nikodemus gimana? Nikodemus itu kan santo. Nama-nama gereja itu sebagian besar lahir dari nama-nama para santo atau martir. Ya, orang-orang suci ya, yang kalau di kita itu disebutnya itu ya orang suci. Terus dalam Katolik sendiri yang saya ketahui itu ada 7 sakramen ya. Betul. Yang pertama itu ada baptis, lalu penguatan, apa lagi ya? Perkawinan, terus perminyakan untuk orang suci, untuk orang sakit. Itu ya, itu ada juga. Imamat. Iya, imamat itu untuk menjadi imam. Ya, terus apa lagi apa ya Pak? Ada sakramen kematian juga. Baptis, terus ada tuh 2 nama lagi saya lupa ya. Itu tuh yang menjadi awal untuk seseorang bisa menjadi Katolik gitu. Nah, pertanyaan saya dari ketiga baptis dan kedua lainnya ini yang seperti perjamuan makan roti dan anggur itu Pak, perjamuan. Nah, itu apakah kalau seorang yang dilahirkan secara waris, maksudnya dari kecil dia sudah Katolik, tidak perlu dibaptis gitu? Ya harus dibaptis. Kan kalau di Katolik itu ada 2 jenis baptis ya. Yang pertama baptis bayi ya. Baptis waktu pada saat dia lahir, atau baptis dewasa atau kami sebut itu katekumen. Gitu. Jadi semua orang Katolik yang belum menerimakan baptis itu dilarang untuk menerima komuni. Komuni itu yang tadi Anda sebut sebagai roti. Itu. Perjamuan itu ya. Betul. Saat misa itu selalu ada komuni. Lalu dua lainnya yaitu menerima taubat, jadi ya bisa terima taubat dan perminyakan orang sakit itu yang boleh katanya diulang-ulang gitu Pak. Nah, terus yang kedua lainnya itu tentang pernikahan dan imamat. Nah, pertanyaan saya, orang yang misalkan ya, mohon maaf, ada yang sudah menjadi imamat gitu, lalu kemudian malah menikah untuk menyempurnakan 7 ini Pak, itu bagaimana menurut Bapak? Nggak bisa. Harus bisa. gitu ya? Iya, itu kalau imamat itu kan sebenarnya kan panggilan ya, bukan dari kemauan orang, paksaan ataupun yang lain-lain, semuanya itu balik ke dirinya masing-masing. Dan tahapannya itu juga kan nggak mudah, ya kan.
melalui pendidikan paling nggak 14 tahun. Oh iya, betul. Ya kan, nah dari situ juga kan nggak semuanya yang mendaftarkan itu juga Mampu. lulus. Oh iya. Lulus, kita sebutnya lulus aja ya. Lulus untuk menjadi seorang imam. Nah, Ya memang harus benar-benar dari hati mau. betul, itu kan nanti kan dari selama pembelajaran itu kan bisa kelihatan nanti. Ya, bukan hanya harus cerdas atau segala macam, tapi kalau misalkan memang dari dalamnya ragu atau bagaimana kan kelihatan nanti, ya kan, dengan sendirinya itu udah seleksi alam itu. Mau harus Gitu. kuatkan tekad dari awal gitu ya Pak ya. Iya, banyak yang bertekad dari awal pun juga nggak jadi juga kok. Banyak juga yang nggak jadi. Mungkin yang daftar tahun ini ada 100 orang, mungkin nanti yang akan jadi imam bisa 1-2 orang. Palingnya seperti itu. Nggak segampang yang kita pikirin kalau untuk jadi imam atau pastor di gereja Katolik ya. Gitu. Kita balik ke baptis nih Pak. Biasanya yang saya ketahui orang Katolik yang sudah baptis itu punya nama Pak. Punya Betul. baptis ya. Betul. Nah itu nama baptis itu diperoleh oleh orang yang membaptis atau dari Bukan, itu nama santo atau santa juga. Oh, yang itu diambil dari situ. Berarti kalau Nikodemus berarti nama Nikodemus baptis gitu atau gimana Pak? Nikodemus itu kan nama santo ya, nama seorang santo ya, yang disucikan oleh gereja Katolik ya. Jadi santo atau santa yang sudah disucikan sama gereja Katolik ya, untuk si penerima baptis ya wajib memakai nama santo atau santa. Nggak harus Nikodemus, santo-santa itu banyak, ada ratusan. Kalau misalkan di sini gitu Pak, Maksudnya? kalau misalkan baptis di sini gitu, dapatnya nggak Nikodemus? Gitu? Enggak, nama baptis itu terserah yang bersangkutan, itu pilihan Oh, itu. pilihan. Oke. Bukan diharuskan memakai nama, misalkan di sini baptisnya Nikodemus, enggak harus begitu. Dan setiap nama punya arti ya Pak? Bukan punya arti ya, itu kan nama santa itu. Oh. Nama orang yang disucikan sama gereja Katolik. Kalau arti ya pasti ada ya. Semua orang kan punya nama kan ada artinya ya. Itu. Nah, cuma berdasarkan nama santo santa itu biasanya berdasarkan kisah. Masing-masing santo sama santa itu kan peristiwanya kan beda-beda. Ya kan? Gitu. Ini menurut Bapak ya, apa Pak arti sakramen yang telah Bapak lakukan selama ini untuk keyakinan Bapak? Apakah semakin memperkuat keyakinan Bapak dan menjadi bersyukurlah telah dilahirkan menjadi bagian dari Katolik gitu? Ya, kalau arti bagi saya sakramen di gereja Katolik itu sangat penting. Tanpa sakramen ya bukan Katolik. Ada ibadahnya Katolik gitu ya? Bukan, sakramen itu yang menandakan bahwa dia itu orang Katolik. Kalau ibadah kan sama, ya kan. Maksudnya tata caranya ya seperti itu, sama halnya kayak orang sholat lah. Iya. Caranya kan sama, cuma beda-beda aja kan mungkin apa yang disebutnya. Beda mazhab lah. Nah ya kayak gitu-gitulah mungkin ya. Cuma itu aja sih. Ya kalau menurut saya sangat penting sakramen itu di gereja Katolik. Untuk orang Katolik ya harus Mengikuti. ya kita harus mengikuti ya, kecuali kalau yang sudah berkeluarga kan nggak mungkin sakramen imamat diambil kan gitu kan. Ya kan. Jadi emang ada beberapa tahapan, sama mungkin bisa kita umpamakan seperti haji ya kan. Haji kan bagi umat Islam kan bagi yang mampu ya kan. Kalau yang nggak mampu kan bukan harus, ya memang wajib ya, tapi kalau balik lagi kan, kalau emangnya kita nggak sanggup kenapa harus dipaksa gitu. Dan mampunya juga bukan hanya secara ekonomi Pak, tapi secara Betul, fisik dan betul, mental. semuanya betul. Nah ini Pak, dalam Islam sendiri kan ada dua perayaan agama yang penting, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah sebenarnya ada Natal dan juga ada Paskah ya. Iya. Nah dari saya nggak tahu, mungkin ada lagi ya perayaan agama dalam Katolik itu. Banyak sebenarnya. Banyak. Nah ya, yang menurut Bapak paling, ini menurut pribadi paling membekas dan berkesan gitu Pak, apa yang paling menurut Bapak perayaan Ya agama? kalau perayaan itu ya yang besar itu ya dua itu, Natal dan Paskah, dan masing-masing semuanya punya kesan yang berbeda-beda ya. Karena kan maknanya juga beda. Kayak Natal kan lahirnya Yesus Kristus ya kan. Paskah itu kan nah kebangkitannya Yesus kan gitu. Jadi ya semua bermakna kalau bagi saya. Kita
kita beralih ke pertanyaan tipe 2, itu tentang toleransi. Di sini Indonesia sendiri itu banyak beragam agama gitu Pak, yang diakui kadang bahkan yang nggak diakui juga banyak gitu. Nah, bagaimana Bapak menyikapi perbedaan agama ini Pak, sebagai seorang Katolik gitu Pak? Apalagi Bapak ini seorang minoritas gitu di negara ini, tapi di negara lain bahkan Islam yang minoritas. Bagaimana Pak? Kalau sikap saya ya soal toleransi terhadap yang lain, kalau kita sih dari kecil ya mungkin diajarkan ya, kalau kita ditanamkan itu ya saling menghargai aja. Agama itu kan soal kepercayaan, soal individu masing-masing, ya kan. Toh bedanya itu kan cuma cara, ya kan. Nah caranya itu juga kita juga nggak bisa menghakimi cara mereka berdoa, beribadah pada tuntutannya yang disebut sesuai dengan kepercayaan yang dianut masing-masing lah, ya kan. Bagi saya itu nggak terlalu penting, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting itu kan gimana caranya kita bisa memanusiakan manusia kan gitu. Betul banget. Memang output dari agama adalah kebaikan dari manusia. Betul, iya kan. Ya makanya tanpa melihat perbedaan apapun ya, ya kan. Namanya manusia, apa yang kita butuhin sama, ya kan. Apa yang kita makan juga sama, kan gitu ya. Jadi ya buat apa kita beda-bedakan. Nah, teman-teman, toleransi sendiri itu adalah bukan berarti kita menutup diri dari keyakinan yang lain, tapi kita membuka diri dan kita tetap stay di sini dan mengakui terdapat kebaikan di keyakinan yang itu. Nah, itu adalah toleransi yang sebenarnya yang bisa dipahami. Betul. Kita lanjut ke ini Pak, di dalam ajaran Katolik itu terdapat ajaran kasih. Nah, itu gimana Pak? Ajaran kasih ini, di output dari ajaran kasih ini bisa membawa masyarakat yang saling mencintai, saling rukun gitu nggak Pak? Karena kadang ya ada oknum lah yang nggak hanya Katolik, tapi juga Islam juga yang tidak sesuai dengan agama itu sendiri gitu, Pak. Tidak mencerminkan agama itu sendiri gitu, Pak. Bagaimana Pak? Ya kalau kasih itu ya yang diterapkan ke kami ya, maksudnya ke orang-orang Katolik ya, dari sejak kami kecil itu yang diterapkan. Balik lagi ke yang tadi saya omongin itu, sebenarnya kan kuncinya kan ya gimana kita bisa memanusiakan manusia kan gitu kan. Nah itu yang disebut kasih ya kan. Jadi apapun orang di sekitar kita yang butuh bantuan ya harusnya kita bantu tanpa harus memandang apapun di luar itu kasih. Oke, mungkin sekian pertanyaan dan wawancara pada hari ini. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih.